Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat, sebelum melanjutkan pembahasan, admin mengucapkan selamat tahun baru Masehi 2023. Semoga apa yang belum diraih di tahun 2022 dapat diraih pada tahun 2023 ini. Dan semoga kita akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik ke depannya. Semoga Allah turunkan pemimpin-pemimpin yang amanah, mencintai rakyatnya, dapat membawa negeri tercinta ini menjadi negeri yang makmur, gemah ripah loh jenawi, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Semoga Allah jadikan negeri tercinta ini sebagai negeri yang aman dan damai, dijauhkan dari bala dan musibah. Amin, amin ya robbal alamin. Sahabat yang saya muliakan, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Seperti yang telah sama-sama kita ketahui bahwa munculnya tokoh ramalan Satrio Piningit berasal dari ramalan Jayabaya pada ratusan tahun silam, yang kemudian diperjelas oleh Raden Ngabehi Ronggowarsito, seorang sastrawan Jawa dari kerajaan Surakarta. Sekilas mengenai Raden Ngabehi Ronggowarsito. Raden Ngabehi Ronggowarsito merupakan tokoh terkenal di Indonesia. Dia disebut-sebut sebagai pujangga terakhir tanah Jawa. Tak ada sosok lain yang menyamai kualitas karya-karyanya setelah itu. Ronggowarsito disebut-sebut sebagai pihak pendobrak tradisi kesusastraan konvensional Jawa. Perkenalannya dengan kesusastraan Barat mempengaruhi khasanah kesusastraan Jawa yang sebelumnya banyak didominasi karya-karya berbentuk tembang. Dalam setiap karyanya, Ronggowarsito banyak mengkritik kekuasaan dan menyoroti masalah sosial yang carut-marut pada waktu itu. Bahkan tak jarang orang menganggap prosa-prosa Ronggowarsito merupakan ramalan akan suatu kejadian. Salah satu karya Raden Ngabehi Ronggowarsito adalah Serat Jakalodang. Serat itu berisi ratapan zaman kala bendu atau kesusahan, serta ramalan akan masa keemasan. Serat Jakalodang memuat ramalan yang dilengkapi dengan kejadian yang diramalkan beserta tahun terjadinya ramalan itu. Beberapa ramalan yang tertulis dalam serat itu diantaranya pada tahun 1920 akan terjadi bencana, tahun 1930 akan masuk masa penyesalan, dan tahun 1945 menjadi mulainya masa keemasan. Semua tahun-tahun yang disebutkan di atas dapat dikatakan ramalan Ronggowarsito karena berada di luar masa hidup sang pujangga, yaitu dari tahun 1802 hingga wafatnya tahun 1873. Sahabat yang saya muliakan, pujangga-pujangga pada zaman dahulu menghasilkan karya-karya besar yang tidak hanya berlaku pada zamannya, sehingga banyak masyarakat yang mempercayainya sebagai sebuah ramalan masa depan, termasuk ramalan tentang akan hadirnya sosok Satrio Piningit yang hingga saat ini masih ditunggu kebenarannya. Satrio Piningit meskipun berasal dari ramalan atau cerita sastra pada ratusan tahun yang lalu, namun bukan berarti bahwa beliau adalah manusia masa lalu yang berpikiran seperti zaman kerajaan terdahulu. Bukan sosok dari masa lalu yang diutus untuk menyempurnakan kehidupan di masa modern atau masa ini. Beliau tidak akan mengubah kembali tatanan kehidupan bernegara yang telah ada di Nusantara ini kembali menjadi bentuk kerajaan seperti zaman dahulu. Melainkan beliau akan tetap menjalankan pemerintahan sebagaimana bentuk pemerintahan yang ada saat ini. Beliau bukan pula sosok yang akan menjalankan sistem pemerintahan sebagai sistem kerajaan, meskipun Nusantara pernah mencapai masa kejayaan pada zaman kerajaan. Bukan berarti kerajaan Nusantara akan kembali jika pemerintahan Nusantara kembali seperti pada kehidupan zaman kerajaan. Satrio Piningit adalah manusia modern yang tentunya juga berpikiran modern, sehingga akan dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan era yang kita sebut sebagai zaman modern ini.
Beliau bukanlah seorang dari masa lalu yang menuliskan titahnya dalam gulungan lontar atau sejenisnya, melainkan beliau adalah seseorang yang melek teknologi. Beliau bukan seseorang yang berusia ratusan tahun berparas muda, namun beliau sama seperti kita, lahir di zaman ini, dilahirkan dengan penanganan modern, bukan berasal dari suatu peristiwa luar biasa yang nyaris tak masuk akal seperti pada dongeng-dongeng masa lalu. Satrio Piningit menjalani kehidupan normal seperti manusia yang lahir di zaman ini, mulai dari lahir, anak-anak, dewasa, dan melewati tahapan atau jenjang pendidikan seperti halnya yang kita alami. Namun tentu seorang yang akan menjadi pemimpin besar memiliki keistimewaan yang tidak semua orang bisa memilikinya. Tentu akan menjadi mustahil pada zaman ini tiba-tiba seseorang terlahir dari sebuah batu besar, atau seseorang tiba-tiba turun dari langit sebagaimana dongeng masa lalu. Manusia saat ini akan lebih percaya kepada kejadian-kejadian yang dapat disaksikan secara nyata dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Meskipun kita harus yakin bahwa jika Tuhan berkehendak, maka apapun bisa saja terjadi. Kita juga tidak sedang berada di mana untuk mendapatkan sebuah ilmu perlu bertapa berhari-hari atau bertahun-tahun terlebih dahulu. Namun saat ini semua keilmuan dapat dipelajari secara terbuka dan berjenjang, bukan dengan cara bertapa di tempat-tempat tertentu, meskipun masih ada yang melakukannya dengan ritual-ritual tertentu. Tapi tentunya itu bukanlah Satrio Piningit. Untuk menjadi pemimpin besar yang dapat mensejajarkan Nusantara dengan pemerintahan dunia, tentu perlu seseorang yang berpikiran modern dan taat pada aturan-aturan Tuhan, aturan-aturan agama. Sebab tanpa aturan-aturan agama, kebanyakan manusia akan mudah tergelincir pada kehancuran, baik secara pribadi maupun dalam menjalankan roda pemerintahan. Satrio Piningit akan hadir bukan untuk agama apapun, bukan pula untuk suku apapun, melainkan untuk semua umat yang bermukim di Nusantara. Sehingga akan menjadi panutan bagi siapapun tanpa melihat suku, agama, dan rasnya. Semua masyarakat akan berjalan dengan damai, aman, tentram di bawah kepemimpinannya. Sahabat yang saya muliakan, kiranya jika paparan ini bermanfaat, maka semuanya datang atas petunjuk yang maha kuasa. Namun jika banyak hal yang kurang berkenan dalam paparan ini, semuanya terjadi atas kebodohan dan kelemahan saya. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada pandangan dan masukan, jangan segan-segan untuk berkomentar, tentu dengan santun dan saling menghargai. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Rahayu, rahayu.